Baik, selamat malam teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, izinkan kelompok kami mempresentasikan materi pengambilan keputusan taktis. Perkenalkan, saya Lara Suca Helstari sebagai moderator dalam presentasi kali ini. Lalu selanjutnya ada teman-teman kami, pertama ada Rido. Mungkin memperkenalkan sendiri-sendiri teman-teman. Ya, halo semuanya. Saya Ridho Setiawan. Ya, selanjutnya ada Alia. Halo semua, saya Nur Alia. Ya, selanjutnya ada Rasya. Halo semuanya, saya Rasya Amanda. Lalu ada Novita. Halo semuanya, saya Novita Lorenza. Dan yang terakhir ada Sally. Ya, halo semuanya. Nama saya Sally Marcelinda. Ya, baik. Untuk pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh Saya Sally Marcelinda. Yang pertama, di sini ada definisi keputusan taktis. Keputusan taktis merupakan pemilihan di antara berbagai alternatif dengan hasil yang langsung terlihat atau bersifat jangka pendek. Berbeda dengan keputusan strategis yang menentukan arah masa depan perusahaan untuk 5 hingga 10 tahun ke depan. Keputusan taktis biasanya memiliki skala waktu yang jauh lebih sempit, berkisar antara beberapa bulan hingga 1 tahun anggaran. Boleh di next. Kemudian ada tujuan pengambilan keputusan taktis. Pengambilan keputusan taktis bertujuan untuk membantu perusahaan mencapai tujuan operasional secara efektif melalui pemilihan alternatif yang tepat dalam menghadapi berbagai masalah bisnis jangka pendek. Keputusan ini membantu manajemen dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia, seperti bahan baku, tenaga kerja, kapasitas produksi, dan modal agar dapat digunakan secara efisien. Selain itu, keputusan taktis juga berperan dalam mengidentifikasi biaya yang tidak memberikan nilai tambah, sehingga perusahaan dapat mengurangi pengeluaran yang tidak diperlukan tanpa mengurangi kualitas produk atau layanan. Next. Kemudian ada karakteristik keputusan taktis. Yang pertama, bersifat jangka pendek. Keputusan taktis biasanya dibuat untuk menyelesaikan masalah atau memanfaatkan peluang dalam waktu dekat. Keputusan ini tidak berfokus pada strategi jangka panjang, tetapi lebih kepada kebutuhan operasional saat ini. Yang kedua, berhubungan dengan aktivitas operasional perusahaan. Keputusan taktis berkaitan langsung dengan kegiatan sehari-hari perusahaan, seperti produksi, penjualan, baku, dan pengelolaan sumber daya. Next. Kemudian ada langkah-langkah pengambilan keputusan taktis. Yang pertama, mengidentifikasi masalah yang sebenarnya terjadi di lapangan, bukan sekadar melihat gejalanya. Yang kedua, membuat daftar semua alternatif solusi yang memungkinkan. Yang ketiga, mengidentifikasi estimasi biaya dan manfaat yang melekat pada masing-masing alternatif tersebut. Yang keempat, manajer harus menyaring dan mengumpulkan biaya serta manfaat yang benar-benar relevan. Yang kelima, menimbangnya dengan faktor-faktor kualitatif non-keuangan. Dan yang keenam, memilih alternatif yang memberikan manfaat neto terbesar bagi perusahaan. baik selanjutnya akan disampaikan oleh Alia. Selanjutnya yaitu konsep biaya relevan dalam keputusan taktis. Next.
Biaya relevan cost adalah biaya yang akan terjadi di masa depan dan memiliki perbedaan jumlah antara satu alternatif keputusan dengan alternatif lainnya. Biaya ini menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan taktis karena dapat mempengaruhi hasil akhir dan keputusan yang dipilih. Dalam pengambilan keputusan, manajemen tidak perlu mempertimbangkan semua jenis biaya, tetapi hanya biaya yang benar-benar berubah akibat adanya keputusan tersebut. Dengan fokus pada biaya relevan, perusahaan dapat memilih alternatif yang memberikan manfaat terbesar dengan biaya yang paling efisien. Next. Pentingnya biaya relevan dalam keputusan taktis. Poin pertama yaitu satu, memilih alternatif terbaik. Manajemen dapat membandingkan biaya dan manfaat dari setiap pilihan sebelum mengambil keputusan. Yang kedua yaitu menghindari keputusan yang salah. Dengan hanya mempertimbangkan biaya yang benar-benar berubah, perusahaan dapat menghindari pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang tidak berpengaruh. Yang ketiga yaitu meningkatkan efisien perusahaan. Perusahaan dapat mengurangi biaya yang tidak perlu dan menggunakan sumber daya secara optimal. Contoh penerapan biaya relevan dalam keputusan taktis. Dalam kasus, keputusan membuat atau membeli bahan baku sebuah perusahaan Keputusan membuat atau membeli bahan baku. Sebuah perusahaan memproduksi produk elektronik dan membutuhkan komponen tertentu. Di sini ada alternatif 1, yaitu membuat sendiri dengan total biaya relevan 55.000 per unit. Alternatif kedua, yaitu membeli dari supplier, harga beli supplier 50.000 per unit. Keputusannya, perusahaan memilih membeli dari supplier karena biaya yang dikeluarkan lebih rendah dan dapat menghemat 5.000 per unit. Kemudian ada jenis dan contoh keputusan taktis. Yang pertama yaitu membuat atau membeli. Keputusan make or buy adalah keputusan perusahaan untuk menentukan apakah suatu komponen atau produk akan diproduksi sendiri atau dibeli dari pihak luar. Dalam keputusan ini, manajemen harus membandingkan biaya yang timbul apabila perusahaan membuat sendiri dengan biaya yang harus dibayar apabila membeli dari pemasok. Selain biaya, perusahaan juga perlu mempertimbangkan kualitas produk, ketepatan waktu pengiriman, kapasitas produksi, dan hubungan dengan pemasok. Di sini ada contohnya, yaitu perusahaan manufaktur yang membuat komponen mesin sendiri dengan biaya 50.000 per unit. Kemudian ada juga pemasok yang menawarkan komponen yang serupa dengan harga 45.000 per unit. Setelah dilakukan analisis, perusahaan menemukan bahwa biaya yang dapat dihemat dengan membeli dari pemasok cukup besar. Oleh karena itu, perusahaan memutuskan membeli komponen dari pemasok agar biaya produksi lebih efisien. Kemudian contoh kedua di sini, PT Maju Jaya memproduksi meja kantor. Salah satu komponennya adalah laci besi. Alternatif pertama, jika membuat sendiri, total biaya yang perlu dikeluarkan adalah 80.000 per unit. Sedangkan alternatif kedua, jika membeli dari pemasok, harganya 72.000 per unit. Keputusannya, karena harga beli 72.000 lebih rendah daripada biaya membuat sendiri, perusahaan memilih membeli laci besi dari pemasok, selisih penghematan sebesar 8.000 per unit. Yang kedua, meneruskan atau menghentikan, keep or drop decision. Keputusan menghentikan atau melanjutkan produk dilakukan ketika suatu produk mengalami penurunan penjualan atau menghasilkan keuntungan yang rendah. Manajemen harus menentukan apakah produk tersebut masih memberikan kontribusi bagi perusahaan atau justru menyebabkan kerugian.
Dalam mengambil keputusan ini, perusahaan harus melihat apakah produk tersebut masih memberikan margin kontribusi untuk menutup sebagian biaya tetap. Terkadang suatu produk terlihat mengalami kerugian karena adanya pembebanan biaya tetap. Tetapi sebenarnya produk tersebut masih membantu perusahaan menutup biaya lainnya. Contohnya itu di sini produk A mengalami kerugian 10 juta per tahun. Setelah dianalisis, ternyata produk tersebut masih memberikan kontribusi sebesar 30 juta untuk menutup biaya tetap perusahaan. Meskipun terlihat rugi, perusahaan memilih untuk tetap menjual produk tersebut karena keberadaannya masih membantu mengurangi beban biaya perusahaan. Dan ini juga contoh perhitungannya. Ada 3 produk A, B, C dengan margin kontribusi produk A 200 juta, produk B 140 juta, dan produk C 50 juta. Laba rugi dari tiap-tiap produk ini, untuk produk A mendapatkan keuntungan 80 juta, produk B 40 juta, sedangkan produk C mengalami kerugian 30 juta. Terus perusahaan memberikan putusan jika produk C dihentikan. Jika produk C dihentikan, perusahaan kehilangan margin kontribusi sebesar 50 juta. Perusahaan menghemat biaya tetap yang dapat dihindari sebesar 80 juta. Dampak bersihnya, penghematan biaya 80 juta, kehilangan margin kontribusi 50 juta, keuntungannya 30 juta. Karena penghematan biaya lebih besar daripada margin kontribusi yang hilang, maka produk C sebaiknya dihentikan. Sebaliknya, apabila sebagian besar biaya tetap tidak dapat dihindari, misalnya gaji direktur pabrik atau penyusutan gedung, tetap harus dibayar, maka menghentikan produk C belum tentu meningkatkan laba perusahaan. Yang ketiga adalah menerima atau menolak pesanan khusus. Keputusan menerima atau menolak pesanan khusus adalah keputusan manajemen ketika perusahaan mendapatkan permintaan tambahan dari pelanggan dengan harga yang berbeda dari harga jual normal. Pesanan khusus biasanya diberikan dalam jumlah besar dengan harga yang lebih rendah karena pelanggan meminta harga khusus. Dalam mengambil keputusan ini, perusahaan tidak hanya melihat harga jual, tetapi harus membandingkan antara pendapatan tambahan yang diperoleh dengan biaya tambahan yang harus dikeluarkan. Jika pendapatan dari pesanan khusus masih lebih besar dibandingkan biaya relevan yang muncul, maka pesanan tersebut dapat diterima. Contohnya adalah sebuah perusahaan produksi sepatu dengan harga normal 200.000 per pasang. Kemudian perusahaan mendapat pesanan khusus sebanyak 5.000 pasang dengan harga 150.000 per pasang. Biaya variabel untuk membuat satu pasang sepatu adalah 100.000 dan kapasitas produksi masih tersedia. Perusahaan akan memperoleh keuntungan tambahan sebesar harga pesanan khusus 150.000, biaya variabel 100.000, dan juga laba kontribusi 50.000 per pasang. Karena masih memberikan tambahan keuntungan, maka perusahaan dapat memutuskan untuk menerima pesanan tersebut. Kemudian ada contoh lagi, sebuah pabrik sepatu memiliki data berikut. Harga jual normalnya adalah 500.000, harga pesanan khusus 350.000, dengan biaya variabel 300.000, dan juga kapasitas produksi sudah penuh. Meskipun harga pesanan khusus masih lebih tinggi daripada biaya variabel, pesanan tetap ditolak karena setiap unit yang diproduksi untuk pesanan khusus akan menggantikan penjualan reguler yang memberikan margin kontribusi lebih besar. Yang keempat adalah menentukan komposisi produk. Keputusan komposisi produk adalah keputusan perusahaan dalam menentukan produk mana yang harus lebih banyak diproduksi ketika perusahaan menghadapi keterbatasan sumber daya, seperti keterbatasan bahan baku, tenaga kerja, atau kapasitas mesin. Perusahaan harus memilih produk yang memberikan keuntungan paling besar berdasarkan sumber daya yang digunakan. Produk dengan kontribusi laba yang lebih tinggi biasanya akan menjadi prioritas utama. Keputusan ini membantu perusahaan memperoleh keuntungan maksimal dengan sumber daya yang terbatas. Contohnya adalah sebuah perusahaan produksi produk A dan produk B, tetapi hanya memiliki waktu mesin yang terbatas. Produk A menghasilkan laba kontribusi 50.000 per jam mesin, sedangkan produk B menghasilkan 3.000 per jam mesin.
Perusahaan akan lebih memprioritaskan produksi produk A karena produk A lebih memberikan keuntungan lebih besar dari penggunaan sumber daya yang sama. Yang kelima adalah menentukan harga jual. Keputusan harga jual adalah keputusan manajemen dalam menentukan harga produk agar perusahaan dapat bersaing dan tetap memperoleh keuntungan. Penentuan harga tidak hanya berdasarkan biaya produksi, tapi juga mempertimbangkan kondisi pasar, tingkat persaingan, jumlah pemerintahan, dan target keuntungan perusahaan. Dalam kondisi tertentu, perusahaan dapat menetapkan harga lebih rendah untuk menarik pelanggan, meningkatkan volume penjualan, atau memasuki pasar baru selama harga tersebut masih mampu menutupi biaya yang relevan. Contohnya adalah sebuah perusahaan ingin meningkatkan penjualan produknya dengan memberikan diskon kepada pelanggan besar. Setelah dihitung, harga diskon tersebut masih dapat menutup biaya variabel dan memberikan keuntungan tambahan. Perusahaan memutuskan memberikan harga khusus karena peningkatan jumlah penjualan dapat meningkatkan total laba. Selanjutnya ada biaya peluang atau opportunity cost. Biaya peluang adalah nilai manfaat, keuntungan, atau pendapatan yang harus dikorbankan karena perusahaan memilih satu alternatif keputusan dibandingkan alternatif terbaik lainnya. Dengan kata lain, setiap kali perusahaan mengambil suatu keputusan, maka secara otomatis perusahaan melepaskan kesempatan untuk memperoleh manfaat dari pilihan lain yang tidak dipilih. Berbeda dengan biaya akuntansi yang dicatat dalam laporan keuangan, biaya peluang tidak melibatkan pengeluaran kas secara langsung, sehingga tidak muncul dalam pembukuan perusahaan. Namun dalam pengambilan keputusan manajerial, biaya peluang sangat penting karena mencerminkan manfaat ekonomi yang hilang akibat suatu keputusan. Apabila biaya peluang diabaikan, manajemen dapat mengambil keputusan yang terlihat menguntungkan secara akuntansi, tetapi sebenarnya kurang menguntungkan secara ekonomi. Sebagai contoh, sebuah perusahaan memiliki ruang pabrik yang kosong. Manajemen dihadapkan pada dua pilihan, yaitu menggunakan ruang tersebut untuk memproduksi sendiri komponen tertentu. Yang kedua, menyewakan ruang tersebut kepada perusahaan lain dengan nilai sewa 150 juta per tahun. Jika perusahaan memilih alternatif pertama, maka perusahaan memang tidak mengeluarkan biaya untuk menyewa tempat lain. Akan tetapi, perusahaan kehilangan kesempatan yang memperoleh pendapatan sewa sebesar 150 juta. Pendapatan yang hilang inilah yang disebut dengan biaya peluang dan seharusnya diperhitungkan sebagai bagian dari biaya alternatif atau membuat sendiri, meskipun tidak tercatat sebagai biaya dalam laporan keuangan. Hubungannya dengan keputusan make or buy, dalam keputusan make or buy, biaya peluang menjadi faktor yang sangat penting. Apabila perusahaan memiliki sumber daya yang terbatas, seperti kapasitas mesin, tenaga kerja, ataupun ruang produksi. Misalnya perusahaan ingin memutuskan apakah akan membuat sendiri suatu komponen atau membelinya dari pemasok. Jika perusahaan memutuskan untuk membuat sendiri komponen tersebut, maka yang perlu dipertimbangkan apakah ruang produksi yang digunakan sebenarnya dapat disewakan kepada pihak lain. Yang kedua, mesin produksi dapat digunakan untuk menghasilkan produk lain yang memiliki margin laba lebih tinggi. Yang ketiga, tenaga kerja dapat dialihkan untuk mengerjakan aktivitas yang memberikan keuntungan lebih besar. Apabila penggunaan sumber daya tersebut mengorbankan peluang memperoleh pendapatan atau laba yang lebih besar, maka manfaat yang hilang tersebut merupakan biaya peluang yang harus dimasukkan dalam analisis keputusan. Sebaliknya, jika kapasitas perusahaan menganggur dan tidak memiliki alternatif penggunaan lain yang lebih menguntungkan, maka biaya peluang dapat dianggap nol, karena tidak ada manfaat ekonomi yang dikorbankan. Baik, selanjutnya ada kendala dan aspek dalam non-keuangan. Yang pertama yaitu adanya sumber daya yang terbatas.
Ketika manajemen dihadapkan pada kendala internal berupa keterbatasan jam kerja mesin, keterbatasan bahan baku yang langka, atau keterbatasan jam tenaga kerja ahli, padahal permintaan pasar terhadap semua produk sangat tinggi, dan dalam kondisi ini, perusahaan harus memikirkan bauran produk atau produk mix yang paling optimal. Kesalahan umum yang sering terjadi adalah manajemen memprioritaskan produk yang memiliki margin kontribusi per unit paling tinggi di pasaran. Padahal, strategi yang tepat di bawah kondisi kendala ini adalah mengalokasikan sumber daya kepada produk yang menghasilkan margin kontribusi per unit sumber daya terkendala yang paling tinggi. Dengan memaksimalkan efisiensi per jam mesin atau per kilogram bahan baku yang terbatas, perusahaan dapat meraih total keuntungan yang jauh lebih masif. Selanjutnya, pentingnya analisis resource constraints dalam pengambilan keputusan. Analisis sumber daya terbatas membantu manajemen dalam mengambil keputusan strategis. Satu diantaranya adalah menentukan prioritas produksi ketika kapasitas pabrik terbatas. Yang kedua yaitu memilih produk yang paling menguntungkan untuk diproduksi. Yang ketiga mengalokasikan bahan baku langka secara efisien. Yang keempat mengoptimalkan penggunaan tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus. Yang kelima merencanakan investasi untuk menambah kapasitas pada sumber daya yang menjadi bottleneck atau kendala utamanya. Dan yang terakhir ada meningkatkan laba perusahaan tanpa harus menambah biaya operasional secara signifikan. Lalu ada faktor-faktor kualitatif. Faktor kualitatif ini mencakup banyak aspek strategis seperti bagaimana kualitas bahan baku dan keandalan pengiriman dari supplier luar jika kita memilih untuk membeli komponen. Kita juga harus memikirkan bagaimana dampak moral dan produktivitas karyawan jika terjadi PHK akibat penutupan suatu lini produk. Atau bagaimana rusaknya hubungan dengan distributor reguler jika mereka mengetahui perusahaan melayani pesanan khusus dengan harga murah. Keputusan taktis yang matang selalu berhasil mengawinkan ketepatan angka dengan kearifan melihat dampak non-keuangan. Baik. Untuk pemaparan materi kali ini sudah selesai dilakukan oleh saya dan teman-teman yang lain. Pada kesimpulannya, keputusan taktis ini adalah keputusan yang diambil untuk hasil yang jangka pendek dan dalam keadaan yang di luar prediksi jangka panjang. Keputusan taktis ini adalah keterampilan yang membedakan seorang manajer yang reaktif dengan manajer yang responsif strategis. Dan dalam berbisnis, keputusan bisnis yang sukses adalah keputusan yang tidak hanya menghitung untung rugi secara materi, secara nominal, tetapi juga bijak dalam menjaga hubungan dan dampak sosial pada lingkungan sekitarnya. Lalu, terima kasih untuk semua rekan-rekan pada malam hari ini. Untuk pemaparan materinya dari teman-teman kelompok 3 juga terima kasih banyak. Lalu saya sebagai moderator juga berterima kasih atas ketersediaannya mendengarkan pemaparan materi pada kesempatan kali ini dengan baik. Kemudian mohon maaf atas kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.